Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Agustina, mahasiswi IAIN Bengkulu, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dengan NIM 1811320010. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi bimbingan perawatan Islam bagi orang sakit. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian bimbingan Islam atau bimbingan rohani. Bimbingan Islam atau bimbingan rohani Islam merupakan kebutuhan, khususnya rumah sakit, untuk membimbing pasien agar menerima keadaan dirinya, memahami sakit sebagai cobaan, membantu pasien untuk lebih sabar dan berpandangan positif bahwa penyakit bukan sebagai musibah. Orang sakit tentunya merasakan tubuhnya tidak enak dan tidak stabil. Bimbingan rohani Islam sangat diperlukan sekali guna penyembuhan dari segi psikisnya. Yang kedua yaitu ada tujuan dari bimbingan rohani Islam. Sesungguhnya, bimbingan rohani Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan dakwah, yang secara umum adalah mengajak manusia kepada jalan yang diridhoi Allah, agar hidup bahagia dan sejahtera di dunia akhirat. Sedangkan tujuan khusus meliputi yang pertama yaitu mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu mengingat takwa kepada Allah. Yang kedua, membina mental agama, baik kaum yang masih mu'alaf, mengajak manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membantu menyembuhkan pasien dari segi rohaninya dengan memberi motivasi dan semangat kepada mereka. Yang keempat yaitu menyadarkan bahwa sakit dan sehat berasal dari Allah. Dan yang terakhir yaitu mengajak pasien untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga yaitu ada metode bimbingan Islam atau bimbingan rohani. Metode dalam bimbingan Islam ini ada dua. Yang pertama yaitu metode secara langsung dengan lisan, dan yang tidak langsung secara selembaran atau doa-doa. Baiklah, kita akan yang pertama yaitu ada metode secara langsung. Metode ini dapat disampaikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu face to face, dan yang kedua massal. Kedua yaitu ada metode tidak langsung dengan selembaran doa-doa, tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang bernafaskan Islam, seperti ayat suci Al-Quran, ungkapan hadis yang bertemakan kesehatan yang dipasang di ruang-ruang mudah dilihat dan dibaca oleh pasien. Dan yang terakhir ada urgensi bimbingan rohani atau bimbingan perawatan Islam terhadap orang sakit. Ada beberapa urgensi dalam bimbingan rohani terhadap orang yang sakit. Yang pertama yaitu meyakinkan pasien untuk optimis terhadap kesembuhan penyakitnya. Yang kedua, meyakinkan pasien untuk mengikuti proses perawatan dengan baik agar cepat sembuh. Yang ketiga, menyadarkan pasien perihal berbagai konsep sehat dan sakit menurut ajaran Islam. Yang keempat, ada menanamkan pasien bahwa kondisi kejiwaan sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani. Yang kelima, mengajak pasien untuk bersikap tenang dan sabar sebagai wujud terapi untuk mempercepat kesembuhan. Yang keenam, ada membantu individu menyesuaikan diri terhadap gangguan kesehatan sepanjang siklus hidupnya. Yang ketujuh, memberikan pertolongan kepada pasien yang mengalami kegelisahan dalam menghadapi penyakitnya. Yang ketujuh, memberi bimbingan tentang makna sehat secara agamis. Dan yang kelapan, ada memberikan pertolongan kepada pasien yang mengalami sakaratul maut dan mendampingi agar pasien meninggal secara husnul khotimah. Yang ke-10, ada menolong keluarga untuk dapat menerima kondisi atau kematian dari pasien tersebut. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.